Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar terkait sekilas tentang klasifikasi. Apa itu klasifikasi dan lain sebagainya. Oke. Klasifikasi secara umum ya, merupakan kegiatan pengelompokan. Ya. Secara umum, klasifikasi merupakan kegiatan pengelompokan. Misalnya di lemari kita, di situ biasanya kita mengelompokkan antara baju seragam dengan baju untuk main, misalnya. Atau mungkin kita mengelompokkan untuk celana, tumpukan celana pendek, tumpukan baju, tumpukan kaos misalnya. Nah, kegiatan sederhana tersebut termasuk ke dalam kegiatan klasifikasi. Lalu, bagaimana dengan klasifikasi di perpustakaan? Klasifikasi di perpustakaan merupakan kegiatan pengelompokan buku berdasarkan jenis-jenis tertentu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Ya. Berdasarkan apa saja? Nah, itu bisa dilihat dari jenis-jenis klasifikasi. Secara umum, jenis-jenis klasifikasi itu ada 3 jenis. Ya. Banyak yang mengatakan hanya ada 2 jenis, tapi di sini saya masukkan 3 jenis. Yang pertama yaitu klasifikasi artifisial. Yang kedua yaitu klasifikasi fundamental, dan yang ketiga yaitu home classification. Home classification. Nah, apa itu artificial, fundamental, dan home classification? Ya, kita bahas satu persatu. Klasifikasi artifisial ya, dalam dunia perpustakaan dikenal dengan klasifikasi artifisial merupakan kegiatan klasifikasi di perpustakaan yang bertujuan untuk mengklasifikasi berdasarkan ciri yang mudah diamati. Berdasarkan ciri yang mudah diamati. Contohnya apa? Dalam sebuah buku, misalnya di suatu perpustakaan mengkoleksi suatu buku atau mengkoleksi beberapa buku, maka buku-buku tersebut dikelompokkan bisa berdasarkan ukurannya. Misalnya yang tingginya sama dikelompokkan di satu rak, dengan tinggi yang lebih rendah di rak yang lain, atau sebaliknya. Ya. Kemudian bisa juga berdasarkan warna. Buku yang berwarna merah diletakkan semuanya di satu rak, misalnya buku yang berwarna kuning semuanya diletakkan di satu rak dan lain sebagainya. Atau bisa juga misalnya buku-buku cerita, misalnya untuk perpustakaan TK misalnya, untuk buku-buku cerita diberi warna kuning misalnya. Atau buku-buku untuk buku-buku berhitung diberi warna biru misalnya. Ya, jadi berdasarkan jenis-jenis tertentu ya, ini berdasarkan warnanya. Bisa juga berdasarkan jenisnya. Misalnya untuk majalah disatukan di dalam satu rak, koran dijadikan satu rak, seperti itu. Beda-beda raknya berdasarkan jenisnya. Intinya pada kegiatan klasifikasi artifisial, pengelola perpustakaan cukup menentukan ingin mengklasifikasi berdasarkan apa? Berdasarkan ciri-ciri yang mudah diamati oleh pemustaka. Dan juga tentunya oleh pengelola perpustakaan tentunya. Itu klasifikasi artifisial. Yang kedua yaitu klasifikasi fundamental. Klasifikasi fundamental merupakan kegiatan pengelompokan yang didasarkan atas isi atau subjek suatu koleksi. Ya. Jadi masing-masing koleksi di situ dikelompokkan berdasarkan isinya. Misalnya untuk yang matematika khusus dikelompokkan matematika.
Kemudian bahasa Indonesia khusus dikelompokkan bahasa Indonesia, dan seterusnya. Nah, biasanya untuk klasifikasi fundamental ini dilakukan menggunakan pedoman-pedoman tertentu. Ya. Pedoman yang sering digunakan itu ada namanya UDC, Universal Decimal Classification. Ya. UDC, Universal Decimal Classification. Kemudian ada Library of Congress Classification System. Ya. Kemudian ada juga DDC, Dewey Decimal Classification. Untuk di Indonesia sendiri, DDC ya, yang diterbitkan oleh OCLC, ya, DDC lebih sering digunakan, terutama untuk pengelola perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah di Indonesia lebih banyak menggunakan DDC dibandingkan UDC ataupun dibandingkan Library of Congress Classification System. Nah, yang ketiga yaitu home classification. Berbeda dengan artificial dan juga dengan fundamental, home classification merupakan pengelompokan khusus oleh pustakawan tanpa menggunakan pedoman klasifikasi standar atau tanpa berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ya. Intinya pengelola perpustakaan membuat sendiri sistem klasifikasinya. Biasanya ini digunakan untuk koleksi-koleksi khusus seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, clipping, dan lain sebagainya. Dan notasi ini, nomor klasifikasinya, ini bisa bersifat fleksibel. Bisa berbentuk huruf, bisa berbentuk angka, atau gabungan antara huruf dan angka. Misalnya, untuk skripsi prodi MPI misalnya, di beberapa perguruan tinggi kemudian dikelompokkan sendiri untuk skripsi MPI dengan kode MPI dan diikuti dengan tahun angkatan. Misalnya MPI 2017, kemudian nomor urut diterimanya, nomor urut diolahnya, bisa juga seperti itu. Juga dengan PAI, dikelompokkan sendiri dengan kode PAI digabungkan dengan angkatan misalnya. Begitu seterusnya. Oke, itu adalah 3 jenis klasifikasi. Ada artificial, ada fundamental, dan ada home classification. Selanjutnya bagaimana prosedur, cara-cara untuk melakukan klasifikasi. Namun sebelum ke langkah-langkahnya, yang pertama yang harus kita tentukan adalah dalam mengelompokkan koleksi perpustakaan, kita akan menggunakan bentuk atau jenis klasifikasi yang mana. Tentu hal ini disesuaikan dengan kondisi perpustakaan masing-masing yang kita kelola. Misalnya di perpustakaan TK misalnya. Ketika di perpustakaan TK atau perpustakaan PAUD mungkin akan lebih mudah ketika klasifikasinya menggunakan artifisial. Karena kalau harus menggunakan fundamental dengan nomor-nomor klasifikasi, mungkin anak-anak TK atau anak-anak PAUD mungkin akan kesulitan. Atau bisa juga gabungan antara warna, ya, artifisial dalam bentuk warna, digabungkan dengan fundamental dalam bentuk nomor. Jadi misalnya untuk nomor yang 000 berwarna merah, untuk yang nomor 200 berwarna biru misalnya, dan seterusnya. Nah, baru kemudian setelah kita menentukan jenis klasifikasi seperti apa yang akan kita gunakan, baru kita masuk ke langkah-langkah klasifikasi. Bagaimana caranya? Nah, yang perlu diingat adalah ketika kita melakukan klasifikasi, yang kita klasifikasikan adalah buku yang ada di tangan kita. Artinya bisa jadi
koleksi yang di tangan kita mungkin memiliki judul yang mirip dengan buku yang lain, tapi memiliki nomor klasifikasi yang berbeda. Caranya bagaimana? Yang pertama, ketika kita memperoleh atau memegang koleksi yang akan kita lakukan klasifikasi, yang pertama adalah kita baca. Apa yang kita baca? Yang pertama judul. Biasanya judul sudah menggambarkan isi. Misalnya, matematika kelas 5 SD. Tentu isinya adalah tentang matematika. Tidak mungkin isinya tentang bahasa Arab. Meskipun demikian, ada juga beberapa judul yang tidak menggambarkan isinya. Misalnya, ada buku berjudul Bung Tomo Pahlawanku, misalnya. Bung Tomo Idolaku, misalnya. Ternyata setelah dibaca, isinya adalah cerita. Maka tidak bisa isinya tentang Bung Tomo, karena isinya adalah tentang cerita. Cerita seseorang yang mengidolakan Bung Tomo. Misalnya. Maka nanti akan berbeda pengklasifikasiannya. Lalu bagaimana jika kemudian judul tidak menggambarkan seperti yang tadi, tidak menggambarkan isinya, maka kita bisa melihat daftar isi. Daftar isi biasanya menggambarkan isi dari suatu buku. Tidak mungkin seperti tadi misalnya dalam buku matematika kelas 5 SD, judulnya matematika kelas 5 SD, tiba-tiba di daftar isinya di situ muncul mufrodat. Tidak mungkin. Tentu semuanya berkaitan dengan matematika. Sehingga kita bisa menentukan, oh ternyata isinya adalah tentang matematika. Lalu bagaimana jika kemudian sudah membaca daftar isi, ternyata pengelola perpustakaan juga masih bingung, ini sebenarnya tentang apa? Karena asing istilah-istilahnya. Nah, kemudian ketika daftar isi tidak ketemu, maka kita bisa melihat kata pengantar. Di kata pengantar biasanya di situ disebutkan buku itu tentang apa. Nah, buku tentang apa itu biasanya menjelaskan isinya. Baru ketika kata pengantar tidak ketemu, yang dilakukan adalah kita baca pendahuluan. Di pendahuluan biasanya di situ sudah tergambar isinya tentang apa. Atau sebelum membaca pendahuluan, kita juga bisa membaca daftar pustakanya. Kenapa demikian? Karena daftar pustaka suatu koleksi tentunya berhubungan dengan isi suatu koleksi. Tidak mungkin tadi misalnya buku tentang matematika, tapi di daftar pustakanya ada tentang tajwid misalnya. Mustahil seperti itu. Tentu semua di daftar pustakanya juga berkaitan dengan matematika. Baru kemudian kita baca pendahuluan. Jika kemudian membaca pendahuluan masih belum paham isinya tentang apa, kita baca semuanya terpaksa. Ketika kemudian akhirnya setelah dibaca semuanya masih juga belum paham, maka kita bisa menanyakan ke subjek spesialis istilahnya. Nah, setelah kita membaca, baik itu judul, daftar isi, pendahuluan atau yang lainnya, sampai kita ketemu isinya, maka kita lakukan analisis subjek. Analisis subjek ini di video lain sudah sekilas diterangkan terkait pengkatalogan subjek. Nah, ini kegiatannya analisis subjek. Nah, pada analisis subjek ini nanti akan menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah notasi, dan yang kedua adalah subjek suatu koleksi. Notasi di sini dilakukan melalui kegiatan klasifikasi, menentukan nomor klasifikasinya. Sedangkan subjek dihasilkan melalui penentuan tajuk subjek. Nah, kita ke sini nantinya. Nah, dari analisis subjek, kita tentukan nomor klasifikasinya sehingga menghasilkan notasi. Antara notasi dengan subjek digabung, ya, sehingga nanti akan menghasilkan nomor klasifikasi dan juga menghasilkan tajuk entry utama, tajuk entry tambahan subjek. Oke, itu sekilas tentang klasifikasi, ya, sekilas tentang klasifikasi. Kemudian nanti di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan
DDC yang sederhana. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, tetap terapkan protokol kesehatan, ya. Selalu jaga jarak, jaga kebersihan, tetap berolahraga. Semoga kita semuanya sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.